Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Creative Writing yang beranggotakan saya sendiri, Mia Putri Edraf, Fikri Adaha Safril, Khairini Sarahmi, dan Yelvita Desri akan mereview novel Never Ending Hijrah. Nah, yang pertama ada fisik novel. Teman-teman bisa lihat di sini. Novel Never Ending Hijrah ini ditulis oleh Teti Elmir, Kurniawan Gunadi, Retno Pajanti Prambeh, dan Poppy Karmendra. Novel ini berjumlah 212 halaman dan yang diterbitkan oleh My Ebook EMP. Dan cetakan pertama yaitu pada tahun 2017 pada bulan Mei. Dan novel ini terbit di Jakarta. Halo teman-teman semua, selanjutnya saya Yelvita Desri Mezona, BP 1910861007 akan menjelaskan tentang biografi penulis. Jadi yang pertama ada Kurniawan Gunadi. Beliau adalah seorang penulis muda yang lahir pada tanggal 17 November 1990 di sebuah kota kecil, Purworejo, yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Beliau pernah mengenyam pendidikan desain produk ITB dan lulus sebagai seorang penulis. Selanjutnya karya-karya beliau yang terkenal adalah Ada Hujan Matahari, Lautan Langit, dan Menentukan Arah. Panggilan akrabnya adalah Mas Gun. Dan yang kedua ada Poppy Karmendra. Beliau lahir pada tanggal 10 Juni 1987 di Sigiran Maninjau, Sumatera Barat. Beliau pernah menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2011. Beliau juga menerbitkan buku antologi cerpen Dokter Bujang, antologi kisah inspiratif Jalan Menuju Dokter Muslim, dan juga tulisannya mengenai pembakaran masjid di Tolikara dan pemilu presiden di Papua sempat menjadi trending topik nasional waktu itu. Dan yang ketiga ada Retno Prajanti. Beliau adalah seorang wanita pemberani yang lahir 5 Januari 1989 di Jakarta. Dalam hal pendidikan, beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau juga membagikan tulisan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya di blog pribadi dan media sosial miliknya. Dan yang terakhir ada Tati Elmir. Beliau adalah ibu dari 5 anak dan nenek dari 2 cucu. Beliau adalah pendiri dari Forum Indonesia Muda dan juga ASA Indonesia. Bagi beliau, setiap peristiwa dan juga pelaku adalah guru, dan setiap hamparan bumi adalah buku. Karya-karyanya yang terkenal adalah ada Badai Pornografi, Fenomena, Dampak, dan Penanggulangannya, Semoga Fitri Kembali, Ceria Bergaya, Biarkan Warna Bicara, The Hidden Forest, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan tentang biografi penulis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Adaha Safril dengan nomor induk mahasiswa 1910862007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali ringkasan cerita dari novel yang kami bahas, yakni novel yang berjudul Never Ending Hijrah. Novel ini mengisahkan cerita keluarga yang hidup di negara yang bermayoritas tidak beragama Muslim, namun mereka tetap menjalankan syariat-syariat Islam secara teguh dan kuat. Sylvia Wardani Pamuji adalah putri seorang diplomat senior Indonesia, almarhum Dr. Pamuji, yang pernah bertugas di berbagai negara termasuk New Zealand. Sedari kecil, Sylvie telah pindah dari Indonesia dan menetap di Holland, dan berpindah lagi mengikuti kebiasaan orang tuanya ke berbagai tempat untuk sekolah, seperti Jakarta, Nigeria, dan Mesir. Ketika masih bersekolah di Mesir, orang tuanya harus balik lagi ke Jakarta, dan itu membuatnya harus tinggal sendiri di Mesir. Namun, hal itulah yang membuat dia terbiasa hidup mandiri dan sendiri. Sama halnya dengan suami Sylvie, yakni Reza Abdul Jabbar, putra yang berasal dari daerah Pontianak. Sewaktu masih kecil, sewaktu masih sekolah pun sudah terbiasa berhijrah ke berbagai negara seperti Singapura, Jakarta, dan New Zealand. Reza kecil selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk mandiri, bekerja keras, dan kukuh dalam mencapai keinginan dengan memegang prinsip-prinsip Islam. Reza dan Sylvie pada awalnya bekerja sebagai pegawai kantoran di New Zealand, yang mana pada awal pernikahan mereka, Reza bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan farming atau peternakan di New Zealand.
merupakan Sylvie merupakan banking konsultan di beberapa kota di New Zealand seperti Wellington dan Hamilton. Tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan kantoran tersebut dengan alasan mereka tidak ingin ibadah mereka terganggu oleh aturan-aturan kantor. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk memulai bisnis peternakan dan pertanian. Awal memulai bisnis, mereka membeli 20 ekor sapi yang akhirnya berkembang menjadi banyak dan kemudian membeli lahan di pulau selatan New Zealand karena tak ingin membuang kesempatan emas dalam mengembangkan usaha peternakan dan pertanian ini. Keputusan tersebut membuat mereka berhijrah ke dari pulau utara New Zealand ke pulau selatan New Zealand. Mereka bersyukur memiliki keputusan untuk berhijrah karena mereka bisa mengurus dan mendampingi tumbuh kembang anaknya lebih dekat. Di samping mengurus tugas di peternakan dan pertanian, tak lupa mereka mengurus kelima anaknya. Sedari kecil, mereka ajarkan anaknya untuk mandiri. Misalnya, si sulung dan adiknya, Hafizan serta Maryam, diajarkan untuk membersihkan peralatan makan dan memasak sebelum pergi sekolah dan bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, mengurus hewan-hewan peliharaan dan memberikan makan serta membersihkan hewan dan kandangnya. Reza dan Sylvie pun tak lupa untuk mengajarkan anak-anaknya untuk menerapkan kebiasaan menyetor ayat Al-Quran kepada mereka agar memiliki fondasi diri yang kuat dalam menghadapi apapun di dunia ini. Di samping menjadi peternak dan petani, Reza pun juga menjadi imam di masjid di Southland, New Zealand. Reza juga memperjuangkan masjid di Southland ini dengan diawali dengan ketidaktersediaan fasilitas ibadah. Pada akhirnya Reza bersama saudara-saudara muslim di sana, mereka harus punya community center agar bisa beribadah, saling silaturahmi, dan memberikan pemahaman pendidikan tentang agama Islam kepada pemuda muslim. Reza dan Sylvie terus berusaha menghidupkan sunnah dalam kehidupan berkeluarga. Menjadi seorang muslim haruslah menjalankan aturannya, tidak sekedar mempelajarinya. Reza dan Sylvie yang telah berhijrah sejak usia belia ini pun yakin jika berhijrah berarti kita telah bergerak menuju tempat yang semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairin Sarahmi dengan nomor NIM 1910862035. Kali ini saya akan memberikan review dari novel Neverending Hijrah di segi kelebihan serta kekurangannya. Dari segi kelebihannya, novel ini memiliki cover buku. Di awalnya tuh ada gambar dari tokoh di novel tersebut, yaitu Reza dan Sylvie di sebuah padang rumput peternakan mereka. Juga kelebihannya yang lain, novel ini memiliki suguhan foto seperti kegiatan mereka dan anggota-anggota keluarga serta kerabat, sehingga pembaca bisa mendapatkan penggambaran orang-orang atau kegiatan yang diceritakan dalam novel tersebut. Cerita yang disajikan dalam novel ini menarik sehingga pembaca bisa merasakan kehidupan yang diceritakan dalam novel ini. Terus novel ini juga diselingi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis untuk meyakinkan setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh Reza dan Sylvie. Terus yang kedua itu ada dari segi kekurangan. Dari segi kekurangannya itu di novel Neverending Hijrah ini terdapat banyak typo dalam penulisannya, yang mana dalam typo tersebut membuat salah penafsiran dan sedikit bingung kita saat membacanya. Terus ada juga kekurangannya yang lain, yaitu terdapat terjemahan Al-Quran yang kurang disajikan dengan sempurna, karena hanya menampilkan terjemahan di bagian akhirnya saja atau kata di bagian akhir pada terjemahan ayat Al-Quran tersebut. Terus ada juga kekurangannya yang lain, yaitu terdapat bercak-bercak seperti cetakan warna hitam di halaman-halaman tertentu. Terus ada juga kata-kata atau
kalimat yang diulang-ulang pada paragraf tertentu, yang mana jatuhnya itu seperti pemborosan dalam penulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pelajaran yang dapat diperoleh. Pelajaran yang dapat diperoleh dari novel Neverending Hijrah ini ada beberapa, di antaranya adalah sebenarnya Reza dan Sylvie ini berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun itu semua tidak membuat mereka untuk berbentuk manja, tetapi mereka malah mandiri dan tidak mudah menyerah karena sudah sering hijrah dari berbagai tempat. Selanjutnya, ketika mereka memiliki anak atau mereka berkeluarga, mereka juga mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak mereka, dan juga mereka mengajarkan hal-hal nilai-nilai Islam dan sebagai pondasi untuk anak-anak mereka. Dan Reza sendiri, dia juga seorang yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah, sampai dibuktikannya dengan dia mempunyai peternakan dan pertanian yang luas di selatan New Zealand. Dan untuk Sylvie sendiri, selain sibuk di peternakan, dia juga sebagai ibu cekatan untuk anak-anaknya. Dia juga mengajarkan anak-anaknya dan selalu melakukannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, dan menurut Reza dan Sylvie, tidak ada kata berhenti berhijrah agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekian review dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.